Ya alhamdulillah banyak teman-teman yang mensupport saya waktu itu. Tapi supportnya hanya udah semangat bikin upload konsisten. Ya, konsisten itu aja saya nggak paham itu artinya apa. Ya, namanya juga benar-benar gaptek saya Pak. Sampai saat ini juga gaptek, ya kan? Nggak mengerti teknologi yang orang-orang seperti kayak dunia IT tidak. Tetapi saya di sini tetap fokus dalam satu tujuan, menekuni apa yang saya kerjakan. Tidak toleh-toleh, tidak pernah melihat rumput tetangga, yang penting saya kerjakan gitu. Jadi di situ saya belajar lagi dari awal lagi, belajar dari kegagalan saya. Apa penyebab kegagalan saya itu yang menjadi ilmu bagi saya. Ilmu dari kegagalan saya dan kegagalan orang lain itu yang saya jadikan sebuah ilmu bagi saya pribadi. Alhamdulillah menekuni perlahan demi perlahan, ya kan. Dan juga karena waktu itu saya masih sibuk kerja dan saya tidak mengabaikan pekerjaan utama saya, tidak, karena kewajiban utama saya kan waktu itu saya udah ada anak, ada istri, tetap saya utamakan. Tetapi karena ada niat harus punya tujuan lunas hutang, maka saya wajib berusaha bagaimana saya bisa sukses di YouTube, mendapatkan uang di YouTube. Nah, tinggal saya sendiri bagaimana mengatur waktunya. Waktu itu saya bekerja di toko di Bondowoso, berangkat jam 8, jam 9 malam berangkat rumah di Bondowoso, 17 kilo lah. Jadi waktu itu saya mengerjakan YouTube saya malam harinya. Jadi malam harinya saya mengerjakan pekerjaan yang saya lakukan. Mencoba dan alhamdulillah menemukan polanya waktu itu tahun 2017 pertengahan. Berapa bulan tuh? Dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan. Baru ketemu polanya. Halo semuanya. Wah, manoknya gacor. Alhamdulillah bos. Jadi menemukan pola di YouTube. Jadi karena tujuan saya adalah mencari uang di YouTube, tentunya saya tidak mempelajari bagaimana saya terkenal di YouTube, tidak. Makanya sekarang banyak orang bingung, ya kan? Kampung YouTuber Imam Januar, dicari di channelnya, aduh ini subscribernya juga 4.000, videonya cuma ada 20 bijian. Nah VPN ini VPN, ya kan? Karena mereka tidak tahu apa yang saya kerjakan. VPN itu apa? Nah VPN itu Pak, apa ya? Kalau saran saya, mendingan sampai jangan tanya sudah. Cuman kalau ada orang yang nawari VPN, jangan sudah, ya kan. Dan kalau menurut saya itu satu, kalau kita ambil positifnya ya, fungsi VPN ini merubah IP. Kita yang berada di Indonesia tiba-tiba menjadi orang Amerika misalnya. Nah IP-nya, internetnya. Tapi nggak usah tahu sampean, lebih baik nggak usah tahu dan jangan cari tahu itu. Nah, jadi yang penting pesan saya jangan kenal VPN lah, ya. Gitu, nanti takutnya salah paham dalam penggunaannya, hiraukan aja. Jadi belajar dari kegagalan saya, alhamdulillah menemukan polanya. Tetap saya fokus, tujuan utama saya adalah saya terjun ke YouTube untuk apa? Mencari penghasilan tambahan waktu itu mencari tambahan uang. Memang di situ alhamdulillah sudah menemukan polanya, tetapi yang dapat uang untuk pertama kali ini bukan saya waktu itu. Karena ada salah satu teman saya ini, ya ada orang sini juga, kebetulan dia jual handphone sama saya. Dia tanya saya lagi sibuk ngapain, saya bilang saya mengerjakan cari dolar gitu. Bukan jadi YouTuber, cari dolar, ya kan. Nah, minta nih anak ini minta diajari, saya ajari dan dia patuh, ya kan, patuh dengan apa perintah saya. Dan dia konsisten dengan mengerjakan seperti apa yang saya perintahkan. Alhamdulillah karena dia konsisten, ternyata alhamdulillah yang dapat uang pertama kali dari YouTube itu anak yang dapat. Sedangkan saya masih belum. Saya terus mengulik, ya, mencari ilmu yang paling sederhana. Tujuannya cari uang, tentunya saya mencari paling sederhana. Kayak sampean tujuannya misalkan mau ke Tapen, tentunya nggak mungkin mencari jalan kemana-mana. Yang katanya orang lewat sini, kata si lewat sini, nggak ada pembenaran, ya kan? Bolehlah kita mengambil pendapat orang, tapi jangan diambil semua. Tetapi kita wajib ikhtiar sama yang dia bilang, ikhtiar, usaha batin, ya kan? Gimana mencari petunjuknya? Yang mudah, yang cepat, yang gampang. Karena tujuan saya adalah mencari uang.
Saya mencari ilmu yang paling mudah, yang paling simpel, tetapi tidak melanggar aturan YouTube dan tidak merugikan orang lain atau penonton saya ini merasa dikecewakan, tetapi di sini menghasilkan uang banyak. Nah, alhamdulillah pertama kali saya dapat uang di YouTube. Jadi mohon jangan dijadikan saya ini kesombongan dalam saya menunjukkan. Karena saya, jadikan motivasi dan semangat, dan jadikan juga keyakinan bahwa setiap manusia itu bisa. Saya sendiri aja waktu itu pertama kali dapat uang dari YouTube, saya sedikit tidak percaya. Ya, tapi saya yakin saya pasti dapat, ya kan. Walaupun saya sedikit pesimis. Aduh, di YouTube ini kan sudah banyak, udah yang terkenal, udah lebih awal, ya kan. Mereka yang editingnya lebih wow dari saya banyak. Tapi keyakinan saya sangat kuat waktu itu. Makanya saya sebut sekarang itu ketika pemula wajib kaya mental. Walaupun saat ini kita kaya miskin uang, ya kan, wajib kaya mental. Walaupun gak ada yang nonton, walaupun gak ada yang subscribe, pokoknya upload sudah. Saya percaya di sini Pak, YouTube ini bisa membayar karena milik perusahaan besar, ya kan. Dan ilmu YouTube ternyata mudahnya, kalau saya simpulkan, saya kayak berjualan. Karena saya punya basic berjualan di toko, ya kan. Karena saya seorang karyawan. Oh, penonton ini seperti kayaknya pembeli. Channel saya adalah tokonya. Barang yang saya jual di toko itu adalah videonya. Gimana saya cara menawarkan ke mereka supaya tertarik, bagaimana cara melayani mereka menjadi pelanggan saya, bagaimana caranya mereka itu dia suka dengan apa yang saya jual dan mereka mau kembali lagi ke tempat saya. Itu yang saya simpulkanlah ilmu YouTube itu buat saya. Jadi buat teman-teman di sini jangan pernah patah semangat di sini. Jadi luar biasa di sini. Silahkan simak. Jadi teman-teman di sini kalau mau dapat ilmu-ilmu tambahan, insya Allah kalau dari kisah saya, apa yang saya sampaikan obrolan dengan Pak Holil ini, saya bercerita dengan Pak Holil karena semangatnya luar biasa, ya. Di sini Pak Holil jalan kaki luar biasa di sini. Jadi teman-teman di sini simak terus saja sambil lalu aktivitas, boleh, monggo silahkan. Di share boleh juga silahkan, ya. Jangan lupa subscribe channelnya Pak Holil di sini. Lelaku melaku, ya. Ini Pak Holil ini channelnya, simak aja, nanti ada Pak Holil juga rekam perjalanan dari jalan di gang masuk ke tempat saya, ada insya Allah mungkin dia pun nanti lah. Nah, jadi ceritanya seperti itu Pak Holil. Jadi gaji saya waktu itu sempat tidak percaya, ya, waktu itu. Bahkan bapak saya tadi itu nggak percaya juga. Waktu saya menerima uang, ya kan? Uang yang saya dapatkan waktu itu sejuta pertama kali, ya, nggak percaya dan nggak masuk akal kayaknya. Tapi kok masuk rekening saya, ya kan? Saya ambil, baru saya pegang itu saya percaya. Sekitar 42 juta pertama. Ada apa cerita atau pesimisan keluarga nggak waktu itu? Pertama kalau masalah pesimis saya nggak menghiraukan sudah. Nanti saya bisa jelaskan ya keluarga. Yang penting istri dulu tahu ya apa yang saya kerjakan itu adalah lewat itu, dan saya menunjukkan. Yang saya khawatirkan waktu itu yang harus saya kasih tahu adalah orang tua saya dan bos saya di tempat kerja. Karena saya kan wajib masih tahu, takutnya mereka nggak paham uang saya dari mana. Ya alhamdulillah di rekening ada keterangan dari Google. Nah, di situ. Jadi mulailah saya itu mulai percaya, semakin percaya dan semakin mengembangkan saya. Jadi mengenal antara kenapa orang saat ini ketika memanglah banyak mengenal Imam Januar Kampung YouTuber. Orang kebanyakan nyarinya apa di YouTube? Imam Januar. Imam Januar itu saya buat hanya untuk menyimpan memori kenangan, hanya buat iseng-iseng saja. Jadi bukan yang dibuat untuk mencari uang. Sambil lalu fokus di YouTube sama di YouTube. Jadi dua ada pendapatan. Alhamdulillah utang-utang sudah mulai saya. Dari awalnya minus saya, Pak. Minusnya karena utang saya itu toko saya aja ratusan juta, ada 100 jutaan. Jadi dek, ada 100 jutaan. Kemudian saya juga alhamdulillah bisa nyicil dari sana dan bisa menjelaskan ke keluarga. 2018 toko 2019
2019 karena saya lebih fokus di YouTube dan lebih percaya bahwa YouTube ini lebih menjanjikan, alhamdulillah saya memilih riset. Hah? Ya? Oh ya jam. Oke. Bagi-bagi niki. Dek, soal nggih? Iya jam. Oke, soal. Apa ini? Pak, monggo Pak gue Pak, makan. Jadi di sini kita itu perjuangannya hampir mirip Pak. Cuman kalau perjuangannya sampean kan sekalian dijadikan konten. Nah itu mantap luar biasa. Jadi niat awalnya kan berbeda. Kalau niatnya Pak Holil karena terinspirasi. Kalau saya kepepet ya. Jadi walaupun Pak Holil di sini bikin konten nggak ada yang nonton, nggak ada yang subscribe, no way kan? Nggak ada dipikirkan, nggak perlu dipikirkan. Nah kebanyakan kalau dari beberapa orang yang baru memulai di YouTube karena niatnya yang salah, ya niatnya sok-sok jaim, intinya sok-sok jaim lah. Ya niatnya sok-sok hanya sebatas hobi, misalkan hobi siapa tahu dapat uang, tapi mereka menggebu-gebu, subscribe-nya nggak nyampe, 4.000 jamnya nggak nyampe, uangnya nggak datang, ya kan? Nah, katanya hobi tapi mikirkan uang. Kalau memang cari uang dulu baru kita hobi ya nggak ada masalah, memang tidak salah. Jadi kalau sekarang alhamdulillah berjalannya waktu melalui alam, ilmu alam, kita bisa bertemu dengan orang-orang baru, dapat ilmu baru. Ternyata ada yang meluruskan saya waktu itu. Jadi usahakan niatkan kamu itu yang lurus. Ya. Alhamdulillah niat yang awalnya dulu hanya ingin mencari uang untuk melunasi hutang, ketika saya berhenti ya dari pekerjaan yang lama, saya memulai dari pekerjaan di YouTube ini full, ya kan? Saya ubah niat saya, termasuk Pak Holil nanti juga ubah niat, walaupun terinspirasi tapi niatnya diubah, niat ibadah, ya, niat ibadah karena Allah. Ya. Niat ibadah di sini bukan hanya ngaji, bukan hanya sholat, bukan hanya wirid, ya kan? Kerja, tidur pun ibadah. Jadi ketika kita membuat konten atau membuat sesuatu hal baru, kita kalau diniatkan ibadah, dunia ini hanya bonusnya, ya, pahalanya dia. Jadi begitu kita ngerjakan, walaupun uang kita belum dapat, pahalanya pasti dapat karena kita niatkan ibadah. Walaupun menurut orang lain, walaupun menurut netizen kita itu nggak benar atau gimana pun, itu hak mereka. Ya, netizen bilang jangan pakai itu, jangan pakai thumbnail itu, wah itu jangan menyesatkan atau begitu. Semuanya pertanggungjawabannya ada di diri sendiri. Ya, kalaupun nanti pesan teman-teman di sini, ya kalau nggak suka dengan konten orang lain, nggak usah ditonton, nggak usah di like, lewati aja, itu aja ya. Jadi kalau suka ikuti, nggak suka nggak usah dikomentari, daripada panasan jenggot nanti ya kan, kebakaran jenggot, lebih baik itu saran saya. Jadi semua pun apapun yang apa kita lakukan di sini, pertanggungjawabannya terhadap kita juga kan. Nggak mungkin lah apa yang saya lakukan dosanya kesampaian. Ya. Yang penting ketika memang banyak orang yang belajar sama saya, dan ketika saya mengajari ilmu yang saya berikan kepada mereka, selalu saya pesankan ke hal yang positif. Mau mereka dilakukan ke yang negatif, itu sudah lepas tanggung jawab saya. Pak Holil, ini korek, tolong jangan dibuat bakar rumah ya, buat ngerokokan aja. Nah misalkan, tapi sama Pak Holil korek ini dibuat bakar rumah, karena saya sudah bilang jangan buat bakar rumah, kan bukan tanggung jawab saya lagi. Nah, jadi takutnya biasalah kita itu dalam kehidupan ini. Saya sendiri aja di kampung saya di sini, di warga saya juga, walaupun saya yang berusaha Pak ya, saya yang usaha mati-matian, Tuhan yang menentukan, orang lain yang berkomentar Pak. Iya beneran itu sudah kodrat alam, ya nggak bisa dirubah. Jadi niatkan lagi ke Pak Holil, ya. Bukan saya ingin menggurui kejenengan tidak. Terima kasih. Cuman saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan guru-guru saya, ya. Sesuatu hal niatkan karena Allah. Ya. Jadi kita kalau di ke yang salah, tentunya Allah akan membelokkan ke yang benar. Itu aja. Jadi jangan hanya serta-merta kita mencari di dunia. Kalau yang ibadah kan uang dapat, pahala dapat.
uang nggak dapat, pahala pasti dapat. Jadi bagus Pak yang sampean buat kontennya di YouTube itu bagus. Apalagi niatnya Pak Holil di sini ya. Niatnya Pak Holil di sini adalah ingin mengeksplor ya, mengeksplor seluruh Kabupaten Jawa dengan berjalan kaki. Jadi suatu saat teman-teman di sini yang bertemu dengan Pak Holil ya, ini Pak Holil ya wajahnya ya, atau channelnya di Lelaku Melaku, mungkin ketemu di jalan, mohon silaturahmi, disapa beliau, titip salam dari saya ya buat teman-teman semua yang ada di beranda saya, teman-teman yang di Facebook ataupun di luar Facebook saya. Jika ketemu beliau, mohon dibantu jika ada kesulitan ya, insya Allah. Jadi Pak Holil niatnya sampean itu bagus, luar biasa ya. Mungkin atau hobi sampean mengembara kayak itu Ya, sepertinya seperti itu. sepertinya seperti itu. Seperti itu. Jadi Pak Holil di sini teman-teman ya, luar biasa, usianya 45 tahun. Jalan kaki loh ya, jalan kaki demi nemuin saya. Ya, teman-teman di sini yang alasan, aduh Mas jauh Mas, maaf teman-teman semuanya ya. Bukan saya tidak mau uang, tidak. Saya di sini tidak mengajari secara online ya. Bukan apa? Karena niat saya ingin mengajari orang ya, mengajari orang itu benar-benar sampai bisa, bukan setengah-setengah. Jadi kalau cara saya masih kurang sempurna melalui online, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi itu alasan saya kenapa saya tidak mau online. Yang terutama yang saya inginkan adalah sambungan silaturahminya ya, ikatan batinnya biar tetap menyatu. Kalau kita jarak jauh secara online, cuman ilmu yang didapat tentang silaturahminya, kekeluargaannya insya Allah kurang. Monggo silahkan, boleh teman-teman tanya kepada orang yang sudah pernah, teman-teman kita yang sudah pernah di sini, gimana saya. Memang saya mohon maaf kalau di Facebook saya cuek ya, nggak semua saya ladenin komentarnya ataupun inbox, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau jenengan datang ke tempat saya mau ngobrol sampai pagi, monggo silahkan ya, insya Allah tetap saya layani di sini, kan saya bantu. Memang di situ kenapa saya ada, sebenarnya bukan administrasi ya, buat teman-teman yang jauh di sana itu hanya sebatas mahar, itu pun akan kembali ke teman, bukan buat saya, tidak. Mungkin yang sudah pernah nyampe sini itu yang lebih paham. Jadi mohon maaf, saya tidak mencari uang dengan cara buka WS atau buka kelas, mohon maaf, saya hanya sebatas jembatan saja. Jadi teman-teman yang berharap untuk belajar secara online, saya masih memikirkan caranya bagaimana saya bisa bersilaturahmi langsung, ikatan batinnya dengan jenengan semua yang ingin dapat ilmu juga. Tapi insya Allah sering saya itu buka atau saya berikan clue-clue di dalam beranda saya. Kenapa saya tidak langsung to the point untuk mengajarinya, tidak. Memang saya kasih clue-nya di Facebook saya. Tujuannya adalah otak kita biar berfungsi, biar kita mulai berpikir di sini. Jadi mohon maaf ya. Jadi kalau yang offline atau yang datang ke sini itu luar biasa. Nyambungnya nganggap saya itu saudara, luar biasa. Nah, itu yang seperti Pak Holil di sini. Ini perjuangan yang tidak pernah terbeli ya. Luar biasa, jalan kaki Nur ya, saya aja jalan kaki 1 kilogram ya. Terima kasih nih Pak Januar, Pak Imam Januar, atas ilmunya, atas motivasinya, atas inspiratifnya untuk saya. Jadi saya membuat konten-konten ini lebih bergairah lagi, lebih bersemangat lagi. Tetapi Pak Holil di sini ingat, tidak, tujuan utama bukan ke uang, bonus uang itu. Tapi kalau sekarang diniatkan ke ibadah, insya Allah Pak, usaha sampean setiap langkahnya dihitung pahala. Insya Allah. Mohon maaf bukan menggurui ya, hanya menyampaikan pesan guru saya saja. Iya, saya ingat guru saya, jangan lihat orangnya, tapi dengarkan suaranya. Insya Allah. Apa yang diomongkan itu. Insya Allah Pak. Jadi ini teman-teman kalau mau tanya ini, rumah Rafanda, Rafa Raffi, Angga, beruntung, alhamdulillah. Terima kasih Mas Anggara, semoga diberi
umur panjang kita bisa bertemu lagi nanti. Luar biasa teman-teman di sini. Nanti jangan lupa subscribe ya channelnya Lelaku Melaku dari sini. Luar biasa. Tinggal nanti memperbaiki aja. Saya coba nanti lihat settingan-settingannya yang jenengan yang sudah dibuat. Jadi biar lebih maksimal nanti. Nanti tetap saya bantu. Jadi teman-teman mungkin itu saja ya. Jadi insya Allah percakapan kita di sini banyak artinya, banyak ilmunya. Kalau teman-teman di sini bisa memahami dari apa yang sudah saya sampaikan. Dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan buat para penonton semuanya. Tetapi jadikanlah orang-orang baru kita, jadikanlah mereka ilmu barulah buat kita ya. Ambil kalau cocok diambil, nggak cocok diabaikan, nggak usah dibicarakan dalam hati. Entar sakit hati ya, lewati aja. Nggak suka lewati aja. Daripada dilihat dimasukkan hati, sayang nanti malah bikin dosa sendiri ya. Itu pesan saya. Yang penting ingat, jadilah orang yang bermanfaat, bukan menjadi orang yang sukses. Itu pesan saya. Nah ini ingat ya teman-teman di sini. Oke, terima kasih semuanya sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nih, cek